Ini kisah tentang Sudin, seorang pemuda berwajah buruk, menginginkan perempuan cantik sebagai pendamping hidup. Sudah beberapa kali dirinya mengutarakan rasa cintanya, namun selalu ditolak. Lantaran keinginan yang kuat untuk memiliki istri, akhirnya dia pun mendatangi seorang sesepuh. Namun sesepuh ini malah menyarankan untuk melakukan ritual nyeleneh, di mana ketika malam hari, Sudin harus tapa berata di dekat jembatan bambu, tepatnya di bawah pohon waru. Disitulah sosok kuntilanak selalu muncul. Sudin harus berkelahi dan mengalahkan sosok gaib tersebut. Jika Sudin bisa mengalahkannya, sudah pasti apapun yang dimintanya pasti akan diberikan. Apa yang Sudin minta pada sosok gaib tersebut? Simak kisahnya. Sudin memang terbilang sangat nekat melakukan perbuatan yang nyeleneh ini. Itu dilantarkan saking inginnya mendapatkan mustika pada sosok gaib, di mana mustika tersebut konon katanya jimat untuk media pelet pada lawan jenis. Malam itu, Sudin dan sesepuhnya berjalan menuju sebuah tempat di mana sosok kuntilanak sering muncul. Dengan berbekal sesajen seadanya, lalu sesepuh itu pun mulai melakukan ritual. Dan tak lama kemudian, ternyata benar kalau sosok kuntilanak itu pun muncul di hadapan mereka. Tapi boro-boro bisa diajak komunikasi, tubuhnya selalu loncat dan terbang dari pohon ke pohon sambil mengeluarkan suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Rambutnya yang panjang serta punggungnya yang bolong itu membuat siapapun yang melihatnya pasti lari kocar-kacir. Lantaran sosok gaib ini memang usil pada manusia, maka berhati-hatilah jika kita berjalan di tempat yang sunyi, khususnya di tempat-tempat yang banyak pepohonan besar. Tubuhnya yang ringan membuat berjalan pun setengah melayang. Sosok gaib ini jarang menginjak tanah, namun menyukai hinggap di pohon waru dan beringin. Begitu juga ketika di hadapan Sudin dan sesepuhnya, sosok kuntilanak itu berloncatan tak mau diam dan langsung raib entah kemana. Malam itu ritual gagal, namun sosok kuntilanak itu bisa muncul. Akhirnya Sudin pun tidak lagi penasaran. Keduanya pulang ke rumah masing-masing dengan tangan hampa. Apa yang Sudin inginkan dari sosok gaib tersebut? Tak lain adalah mustika atau jimat untuk pemikat kaum wanita. Memang dirinya merasa minder terhadap kaum Hawa, lantaran sering ditolak dan akhirnya dia pun mengambil jalan instan yang orang tidak akan sanggup untuk melakukannya. Dirinya merasa kurang percaya diri atas karunia Tuhan yang telah memberikannya wajah seperti itu. Seharusnya dia bersyukur atas kodrat dari Yang Maha Kuasa dan tubuh yang normal. Tetapi entah mengapa kaum wanita selalu menolaknya jika dia mengutarakan rasa cintanya. Seminggu setelah itu, kembali Sudin melakukan ritual dengan ditemani oleh sesepuhnya. Anehnya, sosok kuntilanak itu pun sangat betah berada di pohon waru tersebut. Ketika mereka berdua menyiapkan sesajen, sosok gaib tersebut malah terbang ke pohon waru yang lain, seolah takut oleh kedatangan mereka berdua. Setelah ditunggu beberapa jam kemudian, akhirnya sosok gaib tersebut tidak muncul lagi. Kembali malam itu mendapat kekecewaan yang kedua kalinya, dan akhirnya keduanya pun pulang. Kejadian seperti ini sudah 4 kali dilakukan oleh Sudin dan sesepuhnya. Namun, tetap gagal. Sosok gaib itu tidak bisa diajak berkomunikasi.
lantaran ingin mendapatkan yang ingin dia cari pada sosok gaib tersebut. Akhirnya Sudin pun nekat, lantaran sosok gaib tersebut selalu berada di tempat yang sama, yakni berada di pohon waru dekat jembatan. Akhirnya strategi pun dia atur sedemikian rupa, di mana Sudin berendam dalam sungai kecil yang terlihat hanyalah kepalanya saja yang ditutupi oleh dedaunan kering, tepat berada di bawah pohon waru yang sering disinggahi oleh sosok gaib bernama kuntilanak tersebut. Sementara Kang Aput selaku sesepuh bersembunyi di bawah kolong jembatan yang tubuhnya ditutupi oleh karung plastik agar tidak kelihatan oleh sosok gaib tersebut. Sudah 2 jam lamanya mereka berdua menunggu kehadiran sosok gaib tersebut, tapi belum juga muncul. Rasa gatal dan bau di lokasi itu sudah tidak dia hiraukan. Nyamuk-nyamuk nakal mulai hinggap di tubuh Kang Aput. Mungkin dia lupa tidak basuh dulu dengan obat anti nyamuk, sehingga tubuh dan tangannya tak mau diam. Rasa takut dan ngeri sudah tidak dia hiraukan. Dan tiba-tiba ada seekor kodok yang hinggap di badannya Kang Aput. Dia pun gemetaran dan akhirnya tercebur ke sungai Jati. Sudin pun kaget ada benda jatuh ke sungai. Spontan, dia pun balik ke belakang dan ternyata melihat Kang Aput dalam keadaan repot, di mana tubuhnya kelelep sungai, susah untuk melepaskan tubuhnya dari dalam karung. Ternyata Kang Aput ketika bersembunyi di bawah jembatan itu, tubuhnya masuk ke dalam karung plastik. Melihat kejadian seperti itu, Sudin langsung keluar dari tempat persembunyiannya. Lantaran melihat rekannya sedang kerepotan tangan, Kang Aput langsung diangkat oleh Sudin. Kalau tidak segera ditolong, dia pasti mati. Ketika tubuh Kang Aput diangkat, banyak sekali lintah kecil menempel di kaki dan tangannya. Keduanya langsung naik ke darat. Aduh, sialan. Kodok masuk ke dalam karung, ujar Kang Aput. Lagian Akang takut sama kodok, tanya Sudin. Iya Din, Akang takut sama hewan itu, mendingan ketemu sama jurik sekalian, jawab Kang Aput. Ah, Akang ada-ada saja. Sama hewan kecil itu aja hampir aja mati kalau nggak aku tolong, celoteh Sudin. Udah kita pulang aja Din, Akang tidak kuat kedinginan. Baju celana basah semua, pinta Kang Aput. Ayo Kang, jawab Sudin sambil setengah kecewa lantaran tujuannya belum tercapai. Sudin memang orangnya agak pintar. Walaupun dia berendam di dalam sungai, tapi tak satu pun lintah yang menempel di tubuhnya. Lantaran sebelumnya sudah dia balur dengan minyak kelapa, jadi tak ada satupun hewan air yang menempel di tubuhnya, walau dalam keadaan setengah telanjang. Malam itu juga, keduanya kembali pulang ke rumah masing-masing, tanpa membawa hasil yang diharapkan. Lantaran kalau diteruskan kasihan Kang Aput, bajunya basah kuyup, pasti dia kedinginan. Lagi pula di kolong jembatan itu tempat bersarangnya kodok. Tak mungkin Kang Aput bisa sembunyi lagi di tempat itu, lantaran dia takut pada hewan tersebut. 4 hari kemudian, ritual itu pun diulang kembali, yang tentunya sudah dipersiapkan secara matang. Sebelumnya tempat persembunyian Sudin dan Kang Aput dibersihkan terlebih dahulu pada siang hari. Nanti pada waktunya tidak akan ada lagi masalah yang menimpa keduanya. Tempat persembunyian Sudin untuk berendam tepat di bawah pohon waru malah diperbanyak pohon-pohon kering supaya terlihat rimba sementara. Tempat untuk dirinya berendam malah diperdalam supaya agak leluasa untuk mengintip sosok kuntilanak tersebut. Di bawah kolong jembatan tempat bersarangnya kodok sudah ditutup oleh tanah dari sungai tersebut supaya tidak ada masalah lagi. Kira-kira pukul 10:30 malam,
Keduanya mulai berjalan menuju tempat lokasi yang sering didatangi oleh sosok kuntilanak tersebut, yakni di Sungai Jati, tepatnya di pohon waru doyong yang menjorok ke sungai tersebut. Kali ini pekerjaan yang keenam kalinya Sudin melakukan perbuatan yang nyeleneh itu tanpa rasa takut sedikit pun. Sesampainya di tempat tujuan, keduanya bersembunyi di tempat masing-masing. Sudin, tubuhnya yang sudah dibaluri oleh minyak kelapa, langsung menceburkan diri ke sungai dan bersembunyi di balik pohon kering yang sudah dipersiapkan tadi siang. Sementara Kang Aput bersembunyi di kolong jembatan. Kini keduanya merasa sangat aman, tinggal menunggu kedatangan sosok gaib tersebut. Kira-kira 1 jam lamanya mereka menunggu. Tiba-tiba saja dari kejauhan muncul bayangan putih. Lama-lama bayangan tersebut hinggap di pohon waru. Ternyata benar, kalau itu tak lain adalah sosok kuntilanak yang mereka tunggu-tunggu. Rambutnya yang panjang serta kumal dan tak pernah rapi itu terurai ke bawah dan menggantung di atas Sungai Jati tersebut. Matanya yang tajam menyaksikan keadaan sekitarnya. Wajahnya yang menakutkan itu sepertinya mencium bau manusia tapi tak ada. Perlahan namun pasti, tiba-tiba tangan Sudin menjamret rambutnya yang panjang itu. Bret, langsung rambutnya dililitkan pada tangan kirinya. Spontan, kuntilanak itu pun langsung melayang di sepanjang sungai. Sementara tubuh Sudin terus tergusur di atas sungai. Rasa sakit sudah tak dihiraukan oleh Sudin. Sementara sosok kuntilanak itu pun terus berlari melayang, dan lama-kelamaan akhirnya dia pun merasa lelah lantaran beban yang dia tarik sangatlah berat. Sudin malah semakin erat memegang rambutnya. Lantas sosok kuntilanak itu pun bertanya pada Sudin yang suaranya kurang dimengerti, lantaran dia bicara seperti orang yang berbibir sumbing. "Ada maksud apa kamu sebenarnya?" tanya sosok gaib tersebut. "Aku ingin punya jimat darimu," jawab Sudin singkat. "Jimat apa yang kau maksud itu, manusia?" "Jimat ingin laku sama perempuan," jawab Sudin. "Apa kamu tidak mau kekayaan?" "Tidak, yang aku butuhkan adalah sebuah jimat untuk memelet kaum wanita," tegas Sudin. Sang kuntilanak pun tertawa. "Kenapa kamu tertawa?" tanya Sudin. "Orang-orang pada mencari kekayaan, ini malah minta jimat," jawab sosok gaib tersebut. "Aku tak butuh harta, tapi butuh jimat." Lantaran Sudin kekeh mau minta jimat, akhirnya sosok gaib itu pun meraih pada punggungnya yang bolong tersebut. Sudin pun semakin erat memegang rambutnya lantaran sosok tersebut takut kabur. "Ini buatmu," ujar sosok gaib tersebut. "Benar ini jimat untuk pelet?" tanya Sudin. "Ya benar, sekarang lepaskan tanganmu." "Tapi bagaimana menggunakannya?" jawab sang kuntilanak. "Tinggal kamu pakai saja. Dan jika mendapat kesulitan, tinggal panggil saja namaku, Nyi Unting." "Baik Nyi Unting," ulang Sudin. Secepat kilat sosok gaib itu pun raib dari pandangan Sudin. Lalu dia memperhatikan jimat itu dengan seksama. Ternyata sebuah batu kecil berwarna putih kusam. Digenggamnya dengan erat batu itu. Ternyata batu itu berdenyut seperti bernyawa. Sudin pun lantas memasukkan ke dalam saku celana pendeknya yang sudah basah kuyup. Sudin kembali ke tempat semula untuk menemui Kang Aput. Namun setelah berjalan beberapa ratus meter, terlihat ada orang yang berjalan di sepanjang jalan sungai kecil itu sambil menyorotkan lampu baterai senter. Dan ketika berpapasan, ternyata malah Kang Aput yang merasa was-was lantaran Sudin dibawa kabur oleh kuntilanak tersebut. Sambil berjalan, dia pun bercerita pada Kang Aput atas pengalamannya itu. Sesampainya di rumah Kang Aput, lalu batu jimat tersebut diperlihatkan. Ternyata benar, ketika digenggam oleh Kang Aput,
batu itu berdenyut. Malam itu juga Sudin bergegas ikut mandi di rumah Kang Aput lantaran tubuhnya lumayan kotor, dan ketika di kamar mandi barulah terlihat dengan jelas ternyata tubuhnya banyak luka memar dan membiru, mungkin berbenturan dengan benda-benda keras di sepanjang Sungai Jati. Cukup jauh Sudin tergusur oleh sosok gaib bernama Nyi Unting, berkisar antara 100 meter. Lantaran hari sudah larut malam, akhirnya Sudin ikut bermalam di rumah Kang Aput. Beberapa hari kemudian, Sudin benar-benar digandrungi oleh wanita-wanita cantik, bahkan perempuan yang bersuami pun menyukai Sudin. Jimat pemberian dari Nyi Unting benar-benar tokcer. Selama Sudin memegang jimat tersebut, sudah belasan wanita yang dia pacari, namun tak berlanjut hingga jenjang pernikahan. Dasar Sudin. Setelah dia mendapatkan segalanya dari wanita yang dia pacari, lalu dia putuskan dan mencari wanita yang baru lagi, tentunya yang lebih segalanya. Bukan hanya 1 atau 2 orang, tapi lebih dari itu. Sudin benar-benar telah berubah menjadi penjahat kelamin. Ketika menginjak usia 30 tahun, barulah Sudin berumah tangga dan memiliki seorang momongan yang lucu dan menggemaskan. Tentunya paras wajahnya tidak seperti bapaknya yang hitam dan dekil. Pada tahun 2004, Sudin menikah lagi dengan anak baru lulus dari SMP. 1 tahun lebih dia menikah tidak dikaruniai anak. Tahun 2006, Sudin menikah lagi dengan janda tanpa anak. 2 tahun dia berumah tangga, barulah dikaruniai seorang anak perempuan. Yang lebih gila lagi, tahun 2008, Sudin menikahi adik ipar dari istri pertamanya. Jadi seluruhnya Sudin memiliki 4 orang istri dan dikaruniai 2 orang anak perempuan yang kesemuanya akur dan tak pernah ribut. Mendengar Sudin memiliki istri 4, akhirnya Kang Aput meminta batu jimat pemberian Nyi Unting tersebut, lantaran dia kasihan dengan istri-istrinya Sudin karena pasti makan hati melihat kelakuan Sudin yang selalu mencari perempuan lain. Setelah beberapa penjelasan dan pepatah, akhirnya Sudin pun memberikan jimat tersebut kepada Kang Aput. Sampai sekarang Sudin berumah tangga dengan baik, tidak tergoda lagi oleh wanita lain. Kini Sudin tetap bertahan dengan ke-4 orang istrinya, tetap akur kelihatannya. Mungkin hati kecilnya berkata lain. Itulah sekelumit kisah nyata tentang seorang wanita yang kurang percaya diri terhadap wanita. Akhirnya melakukan perbuatan yang nyeleneh untuk mendapatkan suatu benda sebagai media pelet. Berbekal benda yang berfungsi sebagai pelet itu, Sudin pun sukses menaklukkan perempuan. Bahkan sekarang istrinya sudah 4. Buat kalian para pendengar bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut dan bukan untuk dicontoh serta bukan untuk diikuti. Seluruh nama yang tercantum dalam kisah ini sudah saya samarkan demi nama baik